Selamat sore teman-teman. Pukul 4:58 di tempat saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan merekap sebuah anime berjudul Free. Banyak yang bilang kalau anime ini adalah anime yaoi. Kan orang lain bilang jika karakter di sini tuh suka telanjang dada. Padahal menurut saya itu wajar. Ya kali aja ada anime renang tapi karakternya pakai baju. Kan idiot jadinya. Kalau cewek renang pakai penutup dada itu wajar. Ya kalau cowok apa yang coba yang mau ditutupin? Oke, tanpa banyak nyerocos lagi, kita masuk ke pembahasannya. Intro. Kisah bermula pada sebuah klub renang anak SD. Di sini ada beberapa karakter yang sangat penting. Mereka adalah Mako, Nagisa, Rin, dan tokoh utama kita Haru. Saat kelulusan SD, mereka berhasil memenangkan trofi renang estafet bersama-sama tentunya. Setelah itu, mereka berpisah ketika SMP. Untuk Nagisa sendiri, dia belum lulus karena dia masih kelas 5 SD. Dan yang paling jauh adalah Rin. Dia berniat untuk sekolah renang di Australia. Ketika SMP kelas 1, Rin sempat pulang ke Jepang dan bertanding melawan Haru. Namun Rin kalah, dan dia sadar walau dia sudah berlatih keras di Australia, dia tetap kalah balapan dengan Haru. Rin memutuskan untuk berhenti berenang. Hal ini membuat Haru merasa bersalah, dan ketika naik kelas 2 SMP, Haru berhenti berenang karena rasa bersalahnya sudah mengalahkan Rin. Padahal Rin yang di Australia tidak jadi berhenti berenang. Kisah berlanjut ketika mereka sudah SMA. Haru dan Mako adalah teman satu kelas, dan kini mereka sudah kelas 2 SMA. Tanpa diduga, Nagisa juga mendaftar dan bersekolah di SMA mereka yang bernama SMA Iwatobi. Mereka bertiga mendapatkan kabar jika tempat klub renang mereka waktu SD akan dihancurkan. Jadi mereka memutuskan untuk mengecek tempat itu. Tak disangka, mereka malah bertemu dengan Rin. Sekarang, Rin sudah tidak bersekolah lagi di Australia. Dia bersekolah di SMA renang bernama SMA Samezuka sebagai murid pindahan kelas 2. Karena sudah lama tidak balapan dengan Haru, Rin menantangnya untuk balapan sekali lagi. Tapi pertandingan ini tidak jadi dimulai karena air di kolam renang ini kosong. Dan Rin pun pergi begitu saja. Esokan harinya, mereka bertemu dengan adik perempuan Rin yang ternyata bersekolah di SMA Iwatobi sebagai anak kelas 1. Dia bernama Go. Go memberitahu kepada Haru dan yang lain tentang lokasi SMA Samezuka yang memiliki kolam renang indoor. Esoknya, mereka bertiga langsung bergegas ke sana dan melihat latihan para atlet SMA Samezuka. Karena si Haru sangat berambisi untuk berenang kembali, mereka menunggu sampai malam untuk masuk ke kolam itu. Malam pun tiba, dan mereka langsung saja nyebur ke kolam itu. Lalu mereka bertemu dengan Rin lagi. Dan lagi-lagi, Rin menantang Haru untuk balapan gaya bebas 100-200 meter. Tentunya, hal ini dimenangkan oleh Rin, karena Haru sudah lama tidak berenang. Tapi Haru malah menunjukkan ekspresi yang sangat puas. Hal ini membuat Rin semakin kesal. Beberapa hari kemudian, Nagisa memutuskan untuk membentuk klub renang sendiri di SMA Iwatobi. Dengan usaha yang keras, mereka berhasil mendapatkan guru pembimbing, yakni Ama Sensei, dan anggota keempat sekaligus manajer, yaitu Go. Mereka memang sudah bisa ikut lomba perorangan, tapi tidak bisa ikut lomba estafet. Maka dari itu, mereka berusaha keras untuk merekrut anggota baru, dan mendapatkan satu kandidat terbaik. Dia adalah murid kelas 1 bernama Rei. Walau sudah susah payah direkrut oleh Nagisa, Rei masih menolak secara mentah. Beberapa hari kemudian, Go mendapatkan izin untuk mengadakan latihan gabungan dengan SMA Samezuka atas izin ketua mereka yang bernama Seijuro. Akan tetapi, Seijuro memberikan syarat untuk membawa 4 anggota inti, dan tentunya mereka tidak bisa hadir karena cuma punya 3 anggota inti. Esoknya, Rei datang untuk menyanggupi permintaan Nagisa. Tapi di sini Rei hanya ikut saja untuk melihat, tidak untuk berlatih. Dan sore pun tiba. Mereka sudah berkumpul di kolam renang SMA Samezuka. Dengan alasan tidak membawa pakaian renang, Rei menolak ajakan ketua klub SMA Samezuka. Tapi pada akhirnya, dia malah disuruh pakai celana renang cadangan. Ternyata, Rei bukannya tidak mau latihan, tapi memang dia tidak bisa berenang. Dalam beberapa bulan mendatang, akan diadakan turnamen tingkat daerah. Go mentarget 1 minggu agar Rei bisa berenang dalam waktu sesingkat itu. Berbagai gaya sudah dicoba, tapi tidak ada sesuatu yang cocok dengannya. Hingga dia sadar jika dia tidak cocok dengan gaya punggung, dada, maupun gaya bebas.
melainkan lebih cocok dengan gaya kupu-kupu. Oh ya teman-teman, mungkin saya telat menginfokan, tapi Haru adalah seorang atlet renang yang hanya bisa gaya bebas. Walaupun begitu, dia benar-benar jago dalam bidangnya. Oke, balik ke cerita. Klub renang SMA Iwatobi akan mengadakan kamp pelatihan di pulau terpencil. Mereka mentarget akan berenang sejauh 4 km mengelilingi pulau. Mereka pun berangkat, diantar oleh mantan pelatih mereka waktu SD. Dia bernama Pak Guru. Sesampainya di sana, Haru, Mako, Nagisa, dan Rei mendirikan tenda untuk tidur nanti malam. Sedangkan Bu Ama dan Go tidur di penginapan. Dan mereka pun memulai latihan. Teruntuk Rei, dia diwajibkan menggunakan pelampung karena dia masih pemula. Usai berlatih, Rei masih merasakan ada yang kurang dalam latihannya. Ketika malam, Rei mencoba untuk berenang sendiri. Tanpa diduga, terjadilah badai besar yang menghanyutkannya. Mako yang sadar langsung bergegas menolongnya. Tapi Mako punya kenangan yang buruk tentang laut. Alhasil, dia ikut terhanyut. Suara teriakan Mako membangunkan Haru dan Nagisa. Dan untungnya, Rei dan Mako berhasil diselamatkan. Namun mereka terdampar di pulau lain. Karena masih hujan, mereka memutuskan untuk berteduh di sebuah rumah tak berpenghuni dan menemukan beberapa makanan darurat yang masih layak makan. Pukul 2 dini hari, hujan sudah mereda, dan mereka bisa beristirahat sejenak. Keesokan harinya, mereka berempat kembali ke tenda. Sesampainya di sana, mereka malah tepar karena kecapean. Dan tibalah hari yang ditunggu-tunggu, hari di mana turnamen daerah digelar. Rencananya, tim renang SMA Iwatobi akan mengikuti lomba perorangan 100-200 meter sesuai bidang gayanya masing-masing. Haru mengikuti gaya bebas, Mako gaya punggung, Nagisa gaya dada, dan Rei gaya kupu-kupu. Lomba pertama dimulai, renang perorangan 100-200 meter yang diikuti oleh Haru. Dan ternyata, Rin juga ikut dalam lomba ini. Lalu lomba pun dimulai. Hasil dari lomba ini kurang memuaskan karena Haru berada pada posisi keempat. Jadi, dia tidak lolos ke tingkat selanjutnya. Sedangkan Rin merasa sangat puas sebab akhirnya dia bisa mengalahkan Haru dalam renang gaya bebas. Lalu giliran Mako, namun dia juga tidak lolos di babak penyisihan ini. Kemudian berganti lomba renang gaya dada yang diikuti Nagisa. Dan lagi-lagi, Nagisa juga tidak lolos pada babak ini. Yang terakhir adalah Rei. Tentunya kita sudah tahu hasilnya. Kekalahannya dimaklumi karena Rei masih pemula. Dan beginilah akhirnya, tidak ada satupun dari mereka yang lolos. Tanpa diduga, Go diam-diam mendaftarkan mereka dalam lomba renang estafet besok hari. Dengan terpaksa, mereka mengikuti lomba ini. Rei juga sudah berlatih dengan Nagisa tentang cara berganti giliran ketika meluncur. Rin yang melihat hal ini malah merasa kesal karena sudah terlanjur tidak ikut dalam lomba estafet. Dan dimulailah perlombaan ini. Start dimulai dari Mako dengan gaya punggung, dilanjut Nagisa dengan gaya dada, kemudian Rei dengan gaya punggung. Namun ketika giliran Rei, mereka sedikit terhambat. Tapi ketika giliran gaya bebas, Haru menyalip 2 pemain dari tim SMA lain. Alhasil, mereka berempat lolos di babak penyisihan renang estafet dan hendak melanjutkan ke tingkat provinsi. Kemenangan mereka disambut baik oleh sekolah. Walaupun klub yang satu ini masih baru dibuka, tapi mereka sudah maju ke tingkat provinsi. Malamnya, mereka menghadiri festival Hajiman. Mereka berempat juga bertemu dengan Go dan temannya yang bernama Chigusa. Karena beberapa teknik masih belum sempurna, Pak Guru berniat menjadi pelatih untuk klub renang SMA Iwatobi. Hingga 1 hari sebelum turnamen provinsi digelar, Haru dan yang lain berangkat terlebih dahulu untuk menginap di hotel yang sudah disediakan. Sedangkan Pak Guru dan yang lain akan berangkat di esok harinya ketika turnamen. Sesampai di hotel, Haru dan Nagisa tidak bisa tidur karena terlalu gugup. Alhasil, mereka malah main di taman. Rei juga mendapatkan panggilan dari Rin. Rin bilang jika dia akan mengikuti renang estafet menggantikan rekan yang lain, dan dia juga menantang Rei untuk menunjukkan siapa yang terbaik. Di babak pertama, kita disuguhkan perlombaan gaya bebas 100-200 meter yang diikuti oleh Rin. Tapi dia berenang dengan sangat buruk karena namanya dicoret dari tim estafet Samizuka. Sadar akan hal ini, Haru dan yang lain pergi mencari Rin dan berhasil menemukannya. Rei berencana untuk digantikan Rin dalam turnamen renang estafet kali ini. Secara teknis, seorang atlet renang suatu klub tidak boleh mewakili klub yang lain. Tapi mereka dengan gila melakukan hal ini. Karena sebenarnya, Rin cuma ingin berenang bersama Haru dan yang lain. Lalu dimulailah pertandingannya. Start dimulai dari Mako dengan gaya punggung, disambung Nagisa dengan gaya dada, dilanjut Rin dengan gaya kupu-kupu, dan yang terakhir
Haru dengan gaya bebasnya yang sangat indah. Tak diduga, mereka menang. Tapi tentunya, mereka didiskualifikasi karena ada pemain dari tim lain, yaitu Rin. Tapi mereka berencana untuk terus berenang dan mengikuti berbagai macam turnamen. Akhirnya, season 1 pun berakhir dengan tim Iwatobi yang didatangi tim Samezuka untuk latihan bersama. Bagaimana animenya? Cukup seru? Atau malah rekapan saya yang kurang seru? Karena mungkin tadi banyak meleset-meleset ya lidah saya, kepleset-kepleset gitu loh. Yang jelas, menurut saya anime ini cukup bagus dalam segi cerita. Untuk grafiknya sendiri, anime ini bisa dibilang sangat keren karena dibuat oleh Kyoto Animation. Untuk season 2-nya sendiri akan segera saya buat, jadi ditunggu aja. Terima kasih buat kalian yang udah mampir. Jangan lupa tinggalkan komen, like, and subscribe. See you on next video. Bye-bye.